Halo semuanya, kembali lagi dengan kita dari kelompok 6. Nah, di sini guys, aku mau ngebahas tentang suatu fenomena yang sangat berbahaya, guys. Jadi kita dengerin aja ya, guys. Bayangin suatu hari kalian ini tinggal di kota kecil yang damai. Kalian bisa jogging di sana, kalian bisa bermain dengan keluarga, kalian bisa seru-seruan di sana. Nah, tapi tiba-tiba dalam semalam, boom, semuanya berubah menjadi mimpi yang sangat buruk. Itulah yang terjadi di Chernobyl. Kejadian itu terjadi saat pada tahun 1986. Ini bukan sekedar ledakan biasa kayak ledakan bom dari mereka orang-orang Amerika atau yang lain. Ini ledakan yang sangat bencana, sangat luar biasa. Nah, bencana nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Nah, kalian bisa melihat di sini, ini gambaran sebelum kejadian, dan kalian bisa lihat juga di sini, ini gambaran setelah kejadian. Nah, dan hari ini kita dari kelompok 6 bakal menyelesaikan, mengkupas tuntas gimana kejadian itu bisa terjadi. Apa dampaknya, apa pelajaran yang bisa kita ambil. So, stay tune teman-teman. Dadah. Jadi ceritanya pada tanggal 25 April 1986, tim reaktor Chernobyl nomor 4 itu melakukan pengecekan pada reaktor. Suara terdengar baik-baik saja, akan tetapi semua prosedur dan pengecekan itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dan paling parahnya, desain dari reaktor nuklir ini itu memiliki banyak sekali kekurangan. Pada awalnya semuanya baik-baik saja, tapi tekanan meningkat drastis dan dalam hitungan detik 2 ledakan terjadi. Banyak gedung yang sangat hancur semuanya. Tak hanya itu, zat radioaktif dengan jumlah yang sangat besar menyebar lepas di udara. Oke, jadi setelah ledakan, radiasi mulai menyebar kemana-mana. Tapi yang bikin ngeri, banyak orang di sana yang gak langsung sadar kalau mereka kena radiasi tingkat tinggi. Para pemadam kebakaran yang datang pertama kali ke lokasi nggak pakai pengaman sama sekali, karena mereka bahkan nggak tahu kalau ini ledakan nuklir. Bisa bayangin, mereka cuma pakai seragam biasa dan berusaha matiin api. Padahal mereka lagi terpapar radiasi super berbahaya. Efek radiasi ini serem banget. Luka bakar yang nggak bisa sembuh, muntah-muntah, dan dalam beberapa jam aja tubuh mereka mulai gagal total. Bahkan beberapa di antaranya meninggal dalam hitungan hari. Nah, di sisi lain, warga kota Pripyat yang cuma berjarak beberapa kilometer dari reaktor nggak langsung dievakuasi. Mereka baru dikasih tahu buat pergi sekitar 36 jam setelah ledakan. Kebayangkan selama itu mereka hidup di tengah paparan radiasi tanpa tahu bahayanya. Go east, yeah, towards Denver. Go towards Denver. Evacuate now. East, go. Evacuate. Okay, everybody head east. Go towards 36. Saat evakuasi, orang-orang cuma dikasih waktu beberapa menit buat ambil barang-barang mereka. Mereka pergi dengan harapan bisa balik lagi. Tapi ternyata mereka nggak pernah bisa kembali. Pripyat pun berubah jadi kota hantu sampai sekarang. Dan yang lebih serem, efeknya nggak cuma di Pripyat atau Ukraina saja. Radiasi ini menyebar ke seluruh Eropa lewat angin dan hujan.
Bahkan beberapa negara lain harus menutup pertanian mereka karena kontaminasi nuklir. Jadi setelah tragedi ini terjadi, dunia jadi sadar bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir gak bisa dikelola dengan sembarang. Banyak negara akhirnya memperketat aturan keamanan mereka, dan teknologi reaktor pun terus berkembang biak agar kejadian kayak gini gak terulang lagi. Tapi yang paling penting di sini, kita dapat belajar kalau keterbukaan informasi dalam bencana itu sangat krusial. Kalau pemerintah Soviet pada waktu itu memberitahu, maksudnya lebih cepat ngasih tahu ke rakyat-rakyat sekitar soal bahayanya, mungkin banyak nyawa bisa diselamatkan. Karena dari yang kita tahu, korban yang diambil di tragedi ini sangat banyak. So, ini juga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa transparansi dan kejujuran itu sangat penting, terutama dalam situasi darurat seperti tragedi-tragedi lain yang mungkin sudah dijelaskan juga oleh kelompok-kelompok dari teman-teman kita yang lain. Jadi guys, Chernobyl bukan tentang hanya bencana, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa belajar dari kesalahannya. Tapi, apakah kita benar-benar udah belajar atau mungkin di masa depan kita tidak bakal mengulangi kesalahan yang sama? Sekian dari kami. Kelompok 6 kami undur diri. Bye bye. Bye.